backgroundnya bisa diwarnakan seperti warna biru. Kalian pakai pensil warna untuk ya ada. Teman-teman, shalom kakak-kakak. Aku tidak bisa mengerjakan tugas, tapi aku tahu cara merawat hewan Ciptaan Tuhan. Aku merawat kucing. Namanya Miko. Terima kasih, dadah. Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Kakak-kakak semua, Kak Nancy juga berharap dan mendoakan adik-adik semua yang ada di rumah dalam keadaan sehat. Sehat dan berbahagia bersama seisi rumah. Adik-adik, kita akan kembali mengadakan ibadah hari Minggu pelayanan anak saat ini. Nah, adik-adik sudah siap untuk beribadah? Supaya nanti kita tidak mengantuk, supaya adik-adik tidak mengantuk, males-malesan karena baru bangun pagi-pagi, kita menyanyikan dulu lagu-lagu ice breaking. Kita akan menyanyikan 3 buah lagu. Yang pertama kita nyanyikan berjudul Hati yang Gembira. Di situ dibilang hati yang gembira adalah obat. Kalau gitu kita memang harus mempunyai hati kita usahakan agar kita selalu bergembira, bersukacita karena Tuhan. Mari adik-adik kita nyanyikan bersama-sama. Ya, adik-adik, lagu yang berikutnya, lagu yang kedua adalah Dengar Dia Panggil Nama Saya. Adik-adik, kalau Tuhan panggil, kita mau dengar ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Nah, adik-adik, lagu yang ketiga yang akan kita nyanyikan adalah Hari Ini Kurasa Bahagia. Semoga adik-adik pada saat ini merasa bahagia karena kita akan beribadah, karena kita akan bertemu Tuhan di dalam ibadah kita. Mari kita nyanyikan pujian ini. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman.
keadaan kalian hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Nah, sebelum kita memasuki ibadah, kita siapkan dulu Alkitabnya dan Kidung Cerianya. Kalau sudah, kita simpan dulu di samping. Kita mau menyanyikan lagu Mars Plakat PA terlebih dahulu. Yuk, kita nyanyikan sambil berdiri ya. Nah adik-adik, sekarang kita sudah memasuki ibadah. Kita buka Kidung Ceria nomor 13 untuk nyanyian pembukaan. Kami puji dengan riang. Mari kita setuju dalam doa. Ya Allah, Bapa yang Maha Pemurah, terima kasih atas berkat-Mu ya Bapak, karena Engkau telah memberkati kami untuk mengikuti ibadah online kembali ya Bapak. Ya Allah, berkatilah ibadah kami agar kiranya kami dapat menjadi berkat bagi sesama setelah ibadah ini ya Bapak. Berkatilah kami agar dapat memahami bacaan-Mu ya Bapak. Ya Bapak, semua ini kami berdoa demi kemuliaan nama-Mu. Dengarkanlah doa kami ya Bapak. Amin. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nah, setelah membaca Alkitab ini, mari kita menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 37, Allah Bapa Melindungi. Adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita mau berdoa. Adik-adik di rumah duduk yang manis, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Kau mau selalu lindungi kami dan sertai kami dalam menjalankan aktivitas kami hari lepas harinya. Sehingga pada saat ini Tuhan, kami dapat bersama-sama mengikuti IMPA secara online. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan membaca, juga mendengarkan
firman-Mu. Kiranya Tuhan mau sertai masing-masing kami, agar nantinya kami dapat memahami firman-Mu itu ya Tuhan, dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas harinya. Berfirman-Lah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Sekarang Kak Esther ya yang bawain firman. Oke, sebelum mulai firman kita baca dulu Alkitabnya ya. Alkitabnya diambil dari Kejadian pasal 31 ayat 43 sampai 50. Ayo dibuka Kejadian 31 ayat 43 sampai 50. Udah? Kalau udah kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Lalu Laban menjawab Yakub, "Perempuan-perempuan ini anakku, dan anak-anak lelaki ini cucuku, dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi, apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau." Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tubuh. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, "Kumpulkanlah batu." Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan. Lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galed. Lalu kata Laban, "Timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Itulah sebabnya timbunan ini dinamainya Galed dan juga Mispa, sebab katanya, Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau mengaibkan anak-anakku dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau." Nah, adik-adik, hari ini kakak mau bercerita tentang dua tokoh. Siapa aja tadi dua tokohnya yang ada di Alkitab bacaan kita tadi? Ya, dua tokoh tadi itu adalah Bapak Laban dan Bapak Yakub. Nah, adik-adik, cerita Alkitab tadi bilang bahwa Bapak Laban berpikiran kalau Bapak Yakub itu ingin mengambil orang-orang yang dikasihinya. Kak, siapa yang dikasihi oleh Bapak Laban? Yaitu anak-anaknya dan cucu-cucunya, adik-adik. Iya, Bapak Laban berpikiran bahwa Bapak Yakub akan mengambil anak-anak dan cucu-cucunya. Nah, memang waktu itu Bapak Yakub dan rombongan keluarganya pergi meninggalkan Bapak Laban untuk kembali kemana? Ke Kanaan, adik-adik. Iya, Bapak Yakub dan rombongan keluarganya pergi meninggalkan Bapak Laban untuk kembali ke Kanaan. Makanya Bapak Laban berpikiran bahwa, aduh, jangan-jangan anak-anak dan cucu-cucuku mau diambil sama Bapak Yakub. Nah, seperti itu. Nah, akhirnya Bapak Laban mencari rombongan keluarga Bapak Yakub selama berapa hari? Ada yang tahu nggak adik-adik? Selama 7 hari. Iya, selama 7 hari Bapak Laban dan Bapak Yakub selama 7 hari Bapak Laban mencari rombongan keluarga Bapak Yakub. Akhirnya ketemu, adik-adik. Tapi tahu nggak, kira-kira pas ketemu tuh mereka berantem nggak ya, adik-adik? Ada yang tahu nggak? Nah, jawabannya mereka nggak berantem ya, adik-adik. Mereka tidak berantem, tapi mereka membuat perjanjian dengan Tuhan Yesus sebagai saksinya. Kak, perjanjiannya perjanjian apa? Perjanjiannya itu adalah mereka berjanji agar mereka membahagiakan orang-orang yang mereka kasihi. Iya, mereka berjanji itu. Dan adik-adik mau tahu nggak? Pekerjaan membahagiakan orang lain itu adalah tugas yang mulia. Dan Tuhan Yesus suka hal itu. Tuhan Yesus suka orang-orang yang membahagiakan orang lain. Seperti
itu. Terus kalau Tuhan Yesus suka, kita harus membahagiakan siapa, Kak? Kita harus membahagiakan mama, kita harus membahagiakan papa, kita harus membahagiakan adik, harus membahagiakan adik, oma, opa, dan semuanya. Kita harus membahagiakan semua orang dengan sepenuh hati, ya. Harus membahagiakannya dengan sepenuh hati, ya. Kak, cara membahagiakan sepenuh hati itu gimana? Caranya adalah dengan cara mengasihi dan tidak egois. Mengasihi dan tidak egois, itu cara kita membahagiakan dengan sepenuh hati. Kak, tidak egois tuh gimana sih? Tidak egois contohnya adalah membantu mama untuk menjaga adik dan tidak boleh menolak. Ingat ya, karena itu adalah sifat egois, sifat mau menang sendiri. Nah, itu adalah sifat egois. Jadi hari ini kita belajar bahwa anak Tuhan tidak boleh egois dan anak Tuhan harus membahagiakan sesamanya, membahagiakan siapapun juga. Oke? Segitu cerita kakak hari ini. Sampai jumpa minggu depan ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, dan jangan lupa ikuti aktivitas yang akan dibuat oleh Kak Vina selanjutnya. Bye-bye. Halo adik-adik. Nah, sekarang waktunya kita buat aktivitas. Minggu ini aktivitas kita judulnya Awan Kasih. Nah, apa aja sih yang kita butuhkan untuk membuat aktivitas kali ini? Yuk sama-sama kita lihat. Nah, yang pertama, adik-adik membutuhkan kertas karton, kertas warna-warni. Kakak di sini pakai 4 warna. Lalu adik-adik siapkan juga pulpen atau pensil atau alat tulis lainnya. Lalu siapkan juga lem, gunting, dan pita. Nah, kalau udah siap semuanya, yuk sama-sama kita buat. Nah, yang pertama adik-adik, kita siapkan karton dan alat tulis. Lalu kita buat bentuk seperti awan yang besar. Kalau sudah, kita gunting. Ingat, guntingnya harus hati-hati. Jadi deh. Nah, kalau sudah jadi, sekarang kita tulis di awannya tadi, aku sayang semua. Adik-adik bisa menggunakan krayon seperti kakak, atau spidol, atau juga alat tulis yang telah adik-adik siapkan. Nah, selanjutnya kita ambil kertas warna yang tadi sudah kita siapkan, lalu kita lipat 2. Kalau sudah dilipat 2, lipat lagi menjadi 4 bagian. Nah, lalu kita lipat lagi menjadi lebih kecil. Lalu kita gunting seperti bentuk hati. Nah, kalau adik-adik bingung cara buatnya, coba adik-adik minta tolong sama papa atau mama atau kakak yang ada di rumah. Oke. Kalau sudah jadi semuanya seperti ini, lalu di potongan hati yang tadi kita buat, kita tulis nama-nama orang-orang yang paling kita sayang. Nah,
di sini kakak tulis ada papa, ada mama, ada kakak, ada adik. Kakak juga tulis oma, opa, dan kakak-kakak layan yang ada di gereja. Nah, adik-adik juga bisa tulis nama-nama dari teman adik-adik. Nah, kalau sudah jadi semua, sudah kita tulis semuanya, kita siapkan pita. Nah, pitanya kita potong, ada yang panjang dan ada yang pendek seperti ini. Kalau adik-adik nggak punya pita di rumah, adik-adik bisa menggunakan benang wol atau tali apa saja supaya nanti gambar hatinya bisa ditempel di tali tadi. Nah, terus pitanya ditempel di bagian belakang dari awannya. Seperti ini. Kalau sudah, sekarang waktunya kita tempel gambar hatinya di atas pitanya. Disusun supaya lebih cantik ya adik-adik. Nah, kalau sudah jadi, kita mau buat ujung atas dari awannya supaya kita bisa menggantung awan kasihnya di kamar atau di pintu kamar adik-adik. Seperti ini adik-adik. Nah, di sini kakak juga tambahin stiker-stiker supaya awan kasih kakak lebih bagus lagi. Nah, jadi deh. Jangan lupa hasil karyanya di-share ya adik-adik ke kakak-kakak layan supaya kakak-kakak layan bisa melihat karya adik-adik semua. Selamat mencoba. Nah, gimana adik-adik firman yang telah disampaikan oleh kakak-kakak layan? Oke, setelah mendengarkan firman, yuk kita tutup dengan nyanyian Kidung Ceria 90, Yesus Sayang Padamu. Mari kita bersatu dalam doa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Kau mau tuntun sertai kami dalam mendengarkan firman-Mu tadi ya Tuhan. Kiranya firman yang sudah kami baca dan kami dengarkan tadi, boleh masing-masing kami pahami, dan pembelajaran yang kami dapat dari firman-Mu itu ya Tuhan, nantinya boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas harinya. Ya Bapa, pada saat ini kami menyatukan hati kami berdoa kepadamu ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk kedua orang tua kami, juga anggota keluarga kami ya Tuhan yang lain. Tuhan kenal mereka masing-masingnya dan segala tugas dan tanggung jawab masing-masing mereka ya Tuhan. Tuhan mau selalu beri kesehatan, kekuatan bagi mereka ya Tuhan, agar nantinya mereka bisa selalu melakukan aktivitas mereka hari lepas harinya hanya dengan tuntunan Tuhan pengasihan-Mu saja ya Bapa. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk adik-adik yang berada di rumah dalam pendidikan mereka, yang mungkin dengan situasi saat ini mereka melakukannya melalui online ya Tuhan. Tuhan mau selalu jaga mereka, berikan kesehatan, kekuatan bagi adik-adik agar mereka bisa selalu mengikuti pembelajaran online dari sekolah mereka ya Tuhan hari lepas harinya. Ya Bapa, pada saat ini juga kami mau berdoa untuk teman-teman kami ya Tuhan yang mungkin saat ini sedang sakit. Apapun itu bentuk penyakitnya, kiranya Tuhan mau angkat, Tuhan mau jamah mereka, beri kesembuhan melalui makanan, minuman, dan juga obat-obatan yang mereka konsumsi agar mereka bisa kembali sembuh ya Tuhan dan dapat melakukan kembali aktivitas mereka seperti biasanya ya Bapa. Kami juga tak lupa berdoa untuk gereja-gereja yang ada di dunia ini, di Indonesia, terutama gereja Petra ya Tuhan. Tuhan mau selalu lancarkan segala program-program kerja yang sudah direncanakan agar bisa berjalan dengan lancar ya Tuhan. Dan juga mau berkati para pendeta, majelis, dan pelayan Tuhan lainnya Tuhan, beri kesehatan pada mereka agar mereka selalu bisa menjalankan tugas pelayanan mereka masing-masing ya Bapa. Ya Tuhan, kami juga tak lupa berdoa untuk bangsa dan negara ini, juga dunia ini ya Tuhan, dalam kondisi saat ini yang Tuhan tahu kami sedang dilanda dengan suatu virus yaitu COVID-19 ya Tuhan. Kiranya Tuhan mau angkat virus ini dari muka bumi ini ya Tuhan, agar kami dapat kembali melakukan aktivitas kami seperti sedia kalanya lagi ya Bapa. Kami percaya Engkau Maha Tahu, Engkau Maha Pelindung. Kami juga percaya Tuhan, Kau mengetahui apa yang kami butuhkan dalam kehidupan kami, sehingga kami menyerahkan kehidupan kami seluruhnya hanya dalam tangan pengasihan-Mu saja Tuhan. Kiranya Tuhan mau selalu beri kekuatan juga kepada masing-masing kami dalam menghadapi segala permasalahan yang sedang ada saat ini ya Bapa. Dan juga berkati pemerintah, juga tenaga medis, dokter, kiranya mereka yang berada dalam garda terdepan, Tuhan mau selalu lindungi agar mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik ya Bapa, untuk menghalau COVID-19 ini ya Tuhan. Ya Bapa, doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu, apa kabarnya? Kak Amanda selalu berdoa kepada Tuhan agar adik-adik di rumah selalu diberikan kesehatan dan kekuatan. Hari ini Kak Amanda akan menyampaikan warta PA. Yang pertama, rencana kita untuk pergi ke Kampung Budaya Sindang Barang akan ditunda hingga waktu yang belum ditentukan. Adik-adik tetap menabung ya. Lalu Kak Amanda selalu ingin mengingatkan agar adik-adik menjaga kesehatan dan kebersihan di rumah ya. Jangan lupa untuk beribadah setiap minggunya di rumah dan lakukan aktivitas yang diberikan oleh kakak-kakak layan. Sekian dulu info dari Kak Amanda. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, sekarang kita udah mau selesai nih ibadahnya. Sebelum kita menyelesaikan ibadah, kita bernyanyikan dulu dari Kidung Ceria 317, Ya Tuhan Bimbing Aku. Sehingga ku selalu bersama
selesai. Nah, sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau mau tuntun hati dan pikiran masing-masing kami, sehingga kami bisa mengikuti IMPA ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya dengan baik ya Tuhan, hanya dengan tuntunan tangan kasih-Mu saja ya Bapa. Dan kiranya firman yang sudah kami baca dan renungan yang telah kami dengarkan tadi ya Tuhan, boleh dipahami oleh masing-masing kami, dan pembelajaran kami dapat boleh kami lakukan dan kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-harinya ya Tuhan, hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Ya Bapa, kiranya Tuhan mau selalu berikan kesehatan, kekuatan bagi masing-masing kami ya Tuhan, dalam menjalankan aktivitas kami, juga untuk menjalani aktivitas kami 1 minggu ke depan. Tuhan mau selalu tuntun sertai agar apapun yang kami lakukan dapat selalu berjalan dengan baik, hanya dengan penyertaan-Mu saja ya Bapa. Dan nantinya kami dapat kembali lagi mengikuti IMPA di minggu yang akan datang ya Tuhan, bersama-sama ya Tuhan, hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati.